Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari kelas PGSD 2C, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis aspek kebahasaan dan kesastraan dalam buku Bahasa Indonesia kelas 2 Keluargaku Unik bab 5. Berikut adalah hasil analisis yang telah saya lakukan. Pada bab 5 halaman 95 termasuk ke dalam aspek kesastraan yang mengkaji mengenai salah satu jenis prosa, yaitu fabel. Prosa adalah salah satu genre sastra yang isinya berupa cerita, misalnya fabel. Dalam membaca prosa seperti fabel Rahasia Kaki Itik, siswa perlu memahami isi cerita secara utuh, baik unsur intrinsik seperti tema, tokoh, dan alur, maupun unsur ekstrinsik seperti amanat dan nilai kehidupan di dalamnya. Ada beberapa teknik membaca prosa, yaitu membaca ekstensif untuk mengetahui gambaran umum cerita, membaca intensif untuk memahami isi bacaan secara mendalam, membaca cepat untuk mencari ide pokok dan menemukan informasi tertentu, serta membaca kritis untuk menilai isi bacaan, keakuratan fakta, dan logika cerita. Pada halaman 95-99 berisi sebuah fabel yang dapat dianalisis aspek kebahasaannya, yaitu mengenai tata wacana. Tata wacana atau analisis wacana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kalimat-kalimat saling berhubungan sehingga membentuk teks atau cerita yang utuh dan bermakna. Ada dua konsep utama dalam tata wacana, di antaranya yaitu kohesi, yaitu keterkaitan formal antar kalimat, misalnya kata ganti atau konjungsi, dan koherensi, yaitu keterpaduan makna sehingga alur cerita menjadi logis dan mudah dipahami. Koherensi sangat penting agar kalimat tidak hanya menjadi kumpulan kata tanpa makna. Dalam fabel Rahasia Kaki Itik, koherensi terlihat dari urutan peristiwa yang logis, seperti saat Itik diejek oleh bangau dan elang lalu merasa minder, kemudian ayam tercebur ke dalam kolam dan Itik menolong ayam dengan kakinya yang berselaput hingga ia sadar akan keistimewaannya. Urutan peristiwa yang saling terhubung ini menunjukkan koherensi yang baik sehingga cerita mudah dipahami oleh siswa. Analisis selanjutnya adalah pada halaman 95-96, yang mana terdapat materi mengenai penggunaan tanda koma yang termasuk dalam kajian sintaksis. Penggunaan tanda koma itu penting karena membantu kalimat menjadi jelas dan mudah untuk dibaca. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur perincian dalam kalimat dan memisahkan kalimat majemuk setara yang dihubungkan kata, seperti tetapi, melainkan, sedangkan, ataupun yang lainnya. Selain itu, tanda koma juga membantu membaca dengan intonasi yang tepat dan mencegah salah paham makna. Agar siswa lebih mudah memahami pembelajaran tanda koma, sebaiknya menggunakan teks cerita atau fabel seperti dalam buku ini, sehingga mereka tahu bagaimana tanda koma digunakan dalam bacaan sehari-hari. Dengan begitu, siswa bisa menulis kalimat dengan benar dan jelas sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Kemudian, pada halaman 106, terdapat materi mengenai kata benda dan kata sifat yang termasuk dalam kajian morfologi. Pada halaman ini, siswa mempelajari kata benda atau nomina dan kata sifat atau adjektiva. Kata benda adalah nama orang, benda atau konsep, misalnya buku. Kata benda biasanya menjadi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Sedangkan kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda, seperti besar, indah, atau ramah. Kata sifat membantu membuat kalimat lebih jelas dan menarik karena memberitahu sifat atau ciri benda. Contohnya, pada kalimat anak kecil itu ramah, anak adalah kata benda dan ramah adalah kata sifat. Agar siswa lebih mudah memahami pembelajaran kata benda dan kata sifat, sebaiknya dikaitkan dengan kegiatan nyata seperti mengklasifikasi benda di kelas atau mendeskripsikan teman. Pada halaman selanjutnya, terdapat tugas membedakan kata benda dan kata sifat, yang mana ketika siswa dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik, terdapat aspek psikolinguistik yang berkembang.
Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dan proses berpikir manusia. Dalam pembelajaran psikolinguistik membahas mengenai anak memahami, menyimpan, dan menggunakan kata dalam pikirannya. Misalnya, saat anak membedakan kata benda seperti kue dan kata sifat seperti lezat, mereka menggunakan kemampuan berpikir untuk mengklasifikasikan kata sesuai maknanya. Proses ini menunjukkan bagaimana kata-kata disimpan dan diorganisasi dalam memori mental anak atau disebut dengan mental leksikon. Jadi, saat kita melatih siswa membedakan kata benda dan kata sifat, sebenarnya kita juga melatih cara berpikir dan pemrosesan bahasa mereka. Kemudian, pada halaman 108 terdapat kajian morfologi dengan fokus kajiannya adalah pembentukan makna kata melalui relasi oposisi atau antonimi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari struktur kata dan maknanya. Salah satu materi morfologi adalah antonim, yaitu kata yang memiliki makna berlawanan, seperti panas dan dingin. Memahami antonim itu penting karena membantu siswa mengenal variasi makna kata dan menggunakannya sesuai dengan konteks. Meskipun antonim tidak mengubah bentuk kata, antonim mengubah makna dalam pikiran siswa. Pembelajaran antonim juga melatih keterampilan berpikir kritis bahasa. Karena siswa tidak hanya menghafal kata berlawanan, tetapi juga memahami cara menggunakannya dalam kalimat dan teks. Hal ini mendukung kemampuan literasi mereka di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, pada halaman 110 terdapat materi menyimak kata-kata ajaib yang termasuk dalam kajian pragmatik, khususnya penggunaan ujaran sopan serta tindak tutur direktif dan ekspresif. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteksnya, termasuk maksud pembicara dan situasi sosial. Dalam materi ini, fokusnya pada ujaran sopan seperti tolong, silahkan, permisi, terima kasih, dan maaf. Ujaran-ujaran tersebut disebut dengan tindak tutur direktif, yaitu meminta orang lain melakukan sesuatu, dan ekspresif, yaitu mengungkapkan perasaan. Pembelajaran ujaran sopan ini penting untuk melatih siswa berkomunikasi dengan baik dan membangun sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian, pada halaman 111, pada tugas menirukan dan melakukan, terdapat kajian sosiolinguistik khususnya pada variasi tutur dan kesantunan berbahasa dalam konteks sosial. Sosiolinguistik mempelajari bagaimana penggunaan bahasa berbeda-beda tergantung situasi sosial, seperti kepada guru, teman, atau orang tua. Kesantunan berbahasa itu penting untuk menjaga hubungan baik, misalnya menggunakan kata tolong, permisi, terima kasih, dan maaf. Dalam tugas ini, siswa dilatih untuk menirukan ujaran guru dengan intonasi sopan dan menggunakan kata-kata sopan saat berbicara. Hal ini membantu mereka berkomunikasi dengan baik, menghormati orang lain, dan menciptakan suasana yang nyaman di sekolah maupun di rumah. Kemudian, analisis yang terakhir masih terdapat pada halaman 111 pada tugas membuat dan memperagakan percakapan yang termasuk pada kajian fonologi, khususnya suprasegmental. Dalam fonologi, unsur suprasegmental atau prosodi meliputi intonasi, tekanan, dan jeda yang memberi makna tambahan pada ujaran. Intonasi adalah naik turun nada, misalnya naik untuk kalimat tanya dan turun untuk pernyataan. Sedangkan tekanan adalah penekanan pada suku kata atau kata tertentu untuk menegaskan makna dan menunjukkan emosi. Jeda adalah berhenti sejenak saat berbicara agar kalimat mudah dipahami. Menguasai unsur-unsur ini penting saat percakapan karena membantu siswa berbicara dengan jelas, alami, dan maknanya mudah dipahami oleh pendengar. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai aspek kebahasaan dan kesastraan. Terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.